Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini Dewan Pandit Indonesia bernuansa hitam. Kita semua menggunakan baju berwarna hitam karena memang sepak bola Indonesia kehilangan sosok yang sangat penting terutama di Jawa Timur, Coach Bejo Sugiantoro, yaitu mantan pemain tim nasional Indonesia dan juga ayah dari Rahmat Irianto. Dan kami segenap keluarga dari DP juga ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Coach Bejo Sugiantoro, dan semoga almarhum Coach Bejo dan juga mendapatkan tempat terbaik di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya keluarga yang ditinggalkan juga diberikan ketabahan serta kekuatan dan juga kesehatan selalu. Amin 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 ya rabbal alamin. Gue kemarin ini jujur shock banget karena kemarin pas banget lagi taping DPI Muda ya. Betul. Tiba-tiba dikasih feeding ternyata Coach Bejo Sugiantoro. Ini karena kan cukup mendadak ya karena memang ya. Jadi kita cukup shock juga dengan ini. Semoga keluarga juga diberikan ketabahan ya. Kita juga ada lihat video dari Rahmat Irianto sampai menangis. Jujur ini sosok yang salah satu yang paling penting di Jawa Timur. Kemajuan sepak bola Jawa Timur juga di tahun 2000 akhir ini sampai akhirnya seperti sekarang itu juga berkat jasa dari Coach Bejo Sugiantoro. Tapi kita kesampingkan hal tersebut karena banyak sekali pertandingan-pertandingan yang terjadi tadi malam, apalagi pertandingan dini hari tadi terjadi hujan gol. Bang Buma, wah ini pasti senyum-senyum ini pasti lihat pertandingan semalam. Sempat tertinggal 2 gol, sempat unggul 2 gol. Ya. Akhirnya tertinggal 2 gol, namun akhirnya bisa menyamakan kedudukan Barcelona 4, Atletico Madrid 4. Dan ini yang paling penting adalah gol dari Alexander Sørloth itu bukan sebuah kebetulan, tapi memang takdir. Jadi terjadi lagi setelah di bulan Desember. Ciptakan gol di menit ke-96 kali ini di pertandingan yang sama lawan Barcelona dan juga di kandang Barcelona Luis Companys. Gol di menit ke-94. Atletico Barcelona. Kita juga shock ini juga melihatnya karena gue meleng dikit, loh kok gol, meleng dikit, loh kok gol. Tapi yang menarik adalah kemarin 2 back mencetak gol, Pau Kubarsi dan juga Inigo Martinez. Namun secara bertahan ini mereka malah tidak bisa menjalankan tugas mereka. Apakah memang karena high defensive line yang diperagakan oleh Hansi Flick membuat Barcelona akhirnya kebobolan 4 gol, Mas Aryo? Iya, ini kan selalu yang gue surakan dari awal gitu ya. Gue khawatir Barcelona dengan gaya bermain seperti itu, kalau ketemu lawan yang bisa nge-crack gayanya, ya Simeone bisa ternyata kan. Dia terutama di gol keempat ya. Gol keempat. Dan sebelumnya juga ada tendangan juga kan yang soloran dari Angel Korea itu. Iya, tepat ngarah ke arah Szczęsny. Sementara yang gol terakhir 4 lawan 1 kayaknya tuh ya. Jadi kan memang lu susah, lu nggak bisa, lu banyak banget opsi untuk dioper, tapi dioper ke Sørloth dan akhirnya Sørloth yang ngegolin. Itu proses yang sering banget terjadi ke Barcelona, gol-gol seperti itu. Walaupun sempat direparasi juga oleh Hansi Flick dalam periode di mana mereka sempat tertinggal dan kehilangan banyak poin, tapi akhirnya mereka nggak terlalu naik juga dan lebih main di mid block. Sementara kemarin lagi-lagi terekspos ya, karena memang kecerdikan Simeone emang harus gua akuin. Simeone tahu betul gimana untuk mengatasi tim seperti Barcelona. Walaupun Atletico sendiri nggak main defensif banget ya, malah sangat open gitu. Mereka mencoba untuk bisa mencetak gol, mencuri gol-gol di kandang Barcelona. Dan kemarin sih gue nonton ya seru banget sih pertandingan. Babak pertama gue lihat ini 3-2 bener apa enggak? Gue kira udah babak kedua kan. Bahkan baru kick off nggak lama juga ada gol. Iya udah 2 gol kan. Nggak nyampe 1 menit kan golnya kan. Nggak nyampe 1 menit, habis itu Griezmann golin lagi. Gue kan ngeliatnya dari jauh gitu kan. Pas gue lihat 3-2, oh udah mau habis kayaknya. Hah? Baru babak pertama gitu. Ternyata ya pertandingan yang enak untuk ditonton sih menurut gue. Dan startnya kan itu emang pertandingan kencang banget ya. Tekanan dari Atletico langsung dari awal, dan menurut gua nggak banyak tim yang bisa ngelakuin ini ke Atletico gitu. Musim ini di La Liga baru kebobolan 16 gol dan Barcelona bisa nyetak 4 gol ke mereka. Untuk kali ini sorry to say, pepatah Coach Justin yang kalau lu nyetak 4 gol tapi kebobolan 4 gol tapi nyetak 5 gol, lu still win the game, tapi di match kayak gini keterlaluan lah. Masa lu udah nyetak gol 4 ke gawang Atletico masih kebobolan 4 juga, itu jelas yang salah berarti dari area defensif. Tapi kalau dari penting dong defense ya.
penting mah. Terakhir kali juara La Liga kan juga Barcelona karena defense-nya kuat kan, itu yang di musim 22-23. Jadi menurut gue untuk lini depan Barcelona emang sama sekali nggak punya masalah lah. Mereka selalu punya solusi untuk bisa mencetak gol. Bahkan walaupun Ferran sempat banyak peluang tuh. Itu parah sih. Kalau Ferran berapa kali dia dua kali peluang besar dia lewatkan ya. Jadi menurut gue itu salah satu PR juga, tapi lo mau minta apa lagi dari Ferran gitu? Udah nyetak 4 gol Barcelonanya loh. Jadi ini emang bener-bener PR-nya dari lini belakang, dan gue sih lebih menyoroti kalau Mas Ardo dari high defensifnya. Kenapa kalau gue tuh ngeliatnya ketika mereka udah unggul 4-2 memasuki 10 menit terakhir masih mempertahankan defensive line seperti itu gitu. Padahal kan mereka bisa adaptif, turunin aja defensive line-nya, tapi itu nggak dilakuin, dan substitution juga bekerjanya buruk bagi Barcelona pertandingan Nah, ini ngomongin substitution pas banget nih, karena pergantiannya Hansi Flick sebenarnya untuk dia memasukkan Lewandowski menggantikan Ferran Torres berbuah hasil yang bagus, karena Lewandowski masuk kemudian nggak lama cetak gol di menit ke-74. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kan ketika di 5 menit terakhir justru masukin Eric Garcia, pakai 5 back bertahan, dan justru di 5 menit terakhir itu kebobolan dari golnya Sorloth. Nah, ini apakah memang ada sedikit miss dari Hansi Flick atau memang seperti apa kalau melihatnya? Mungkin personilnya nggak miss, tapi balik lagi ke sistem yang ya selalu gue khawatirkan gitu kan. Ini akan bisa menjadi masalah buat Barcelona. As long as mereka cetak gol banyak, biasanya aman. Tapi nggak juga. Ternyata Atletico bisa ngegolin mereka sampai 4 gol gitu. Tim-tim lain mungkin mainnya lebih deep, lebih low block, dan mereka cukup mencetak 1 gol gitu kan. Berapa kali mereka kalah dengan skema seperti itu gitu. Tapi ini udah permainan terbuka, ya Barcelona mau nggak mau tetap meladeni dengan permainan terbuka juga. Di high defense line mereka kalau nggak bisa terbaca mungkin nggak masalah gitu. Tapi kan Simeone udah berapa belas tahun lah ya di La Liga, dia udah tahu betul gimana caranya lempar bola behind the defense, dan itu akan dimanfaatkan oleh pemain-pemain mereka yang ya kenceng-kenceng juga kan pemain depannya, mau Julian Alvarez kayak, mau Korea kayak, Angel Korea kayak, mau siapa punya kecepatan bagus untuk bisa lakukan penetrasi gitu. Tapi di luar itu gue ngelihat ada sisi positif juga dari Barcelona, di mana mereka bisa cetak gol tadi lewat skema bola mati, terutama dari sundulan corner gitu kan. Tapi kalau bola mati, gue menyorotnya justru karena kipernya bukan Oblak. Wih. Karena 2 kali gol cornernya itu, Juan Musonya. Tapi komposisinya tuh kelihatan banget udah dilatih oleh Barcelona. Tiang jauh, pemain yang tidak terjaga yang ngambil bola tersebut. Mungkin orang menjaganya kan yang lebih ke sini, tiang jauh tapi di depan gitu, tapi yang datang justru di tiang jauh yang di ujung ketika bolanya sudah hampir keluar, dan itu disambar 2 kali, 1 Kubarsi, 1 Inigo Martinez. Ya itu gue melihat itu sebagai salah satu sumber juga bagi Barcelona ketika mereka deadlock, mereka punya alternatif juga untuk bisa mencetak gol. Itu satu sisi positifnya gitu. Tapi ya masih mengganjal gua soal Barcelona, dan kenapa gua selalu firm untuk bilang kalau nggak Madrid ya Atletico yang bisa justru ada di puncak, walaupun lebih mengarah ke Madrid kalau menurut gue ya. Itu ya karena Barcelonanya di musim ini gue bilang belum terlalu firm gitu. Musim depan mungkin beda cerita, mereka akan menjadi tim yang jauh lebih matang dan lebih bisa di reliable lah ya dari sisi defense maupun offense, terutama karena pemain-pemain mudanya ini. Mereka yang gue bilang harus teruji sampai 1 musim penuh nih, bisa nggak mereka mengisi posisi-posisi yang vital yang selama ini dirotasi terus kan sama Hansi Flick gitu. Iya, kalau gue juga menyoroti dari substitution yang ada semalam, mungkin Lewandowski works ya, cukup berhasil, tapi sisa-sisa nama macam Gavi, situ Eric Garcia, dan juga satunya lagi Fermin ya. Fermin ditaruh sebagai agak ke left wing semalam, dan itu nggak terlalu maksimal, dan gue rasa lagi-lagi menyoroti Barcelona ini sebenarnya kayaknya butuhnya defensive midfielder yang bisa close the game gitu. Kalau di Liverpool kayak Endo mungkin peran-peran yang bisa jaga keunggulan. Liverpool dong. Contohnya biar relevan ini kan Mas Buma. Jadi dan itu pemain yang nggak dimiliki sama Barcelona di ini. Gue sih besar harapan punya sama Casado ya Mas ya. Casado mungkin lebih ngotot dari segi area di tengah itu. Tapi kan pemain-pemain yang ada macam Frenkie de Jong nggak nawarin hal kayak gitu. Walaupun oke-oke aja sih ya sebenarnya permainan Frenkie de Jong semalam, tapi untuk sisi defensif lagi-lagi gue ngeliat agresif dia, awareness dia untuk bertahan itu nggak sebagus Casado. Jadi menurut gue jelas banget ini tim selain backline-nya memang backline yang masih agak shaky ya. Ini gue sama
Kubar Sisi di awal musim memang startnya bagus banget, tapi terbukti di match semalam cukup shaky, dan gue rasa salah satu faktornya karena filter di depannya itu seorang gelandang bertahan yang memang masih dibutuhin banget sama Barcelona di musim ini. Ya bahkan kalau misalkan kemarin juga sempat heboh ketika pemain dari FC Porto Nicolas Gonzalez yang notabene dari Barcelona pindah ke Porto kemudian pindah ke Manchester City. Banyak yang fans Barcelona yang juga bilang, oh ini sebuah kerugian besar nih karena pemain defensive midfield, pemain midfielder yang bisa jadi menggantikan Sakra lah di lini tengah, tapi justru kehilangan. Bahkan kan si Nicolas Gonzalez juga sempat jadi dikatakan sebagai next Busquets gitu kan. Nah ini kalau balik lagi ke pertandingan Atletico lawan Barcelona, kita tahu Alexander Sorloth, pemain yang 2 kali lawan Barcelona di 2 kali menit injury time menciptakan gol. Tapi kan kalau kita lihat Sorloth ini sendiri di squad Atletico saat ini juga belum menjadi pilihan utama. Nah ini kalau ngelihat dari Alexander Sorloth, apa memang belum cocok dengan skema Diego Simeone kah, atau memang tipikalnya sebagai super sub kah, atau ini sebenarnya gue mau jawab cuman ya nanti ditanggapin aja, ATM banget emang. Ya kalau gua ngeliat sih ya untuk peran di depan ya emang cocoknya musim ini Julian sama si Griezmann ya, karena kontribusi golnya si Julian yang paling banyak sejauh ini di Atletico, kurang lebih 25 gol, kontribusi gol dan asisnya total 25 gol. Julian Griezmann juga angkanya nggak terlalu jauh, dan Sorloth 15 gol, 15 kontribusi gol gitu, 13 gol dan 2 assist all competition. Jadi gua rasa perannya justru cocoknya emang kayak begini sebagai super sub, ngasih dimensi yang berbeda dibandingkan dua pemain sebelumnya tadi macam Griezmann dan Alvarez. Dan ini tipe striker yang memang dibutuhin, dan terbukti beberapa kali juga musim ini ketika Atletico menemukan kebuntuan, mereka juga bisa masukin Sorloth dan itu jadi daya gedor. Dan terbukti ada 16 gol dari 39 pertandingan di musim ini Atletico yang golnya itu di atas menit 85 gitu. Ini menunjukkan karakteristik mereka untuk bisa nemuin solusi dari para pemain penggantinya juga cocok. Itu berkat pergerakan mereka di bursa transfer yang menurut gue cerdik sih di bursa transfer kemarin datengin pemainnya. Mungkin dia tipe 9 yang udah lama ada di Atletico ya. Kita bicara mungkin dulu Torres, Aguero, Forlan, Costa, David Costa, Falcao kan Mandzukic mungkin ya. Tipenya kan memang seperti gitu ya. Ya. Sementara belakangan ya dia lebih versatile gitu, bukan tipe yang ngendon di tengah gitu. Jadi ya mungkin dari sistemnya itu sendiri menuntut nggak dia ditampilkan untuk setiap pertandingan gitu. Cuman kan Simeone kan gitu, selalu punya pemain yang in the big games dia bisa menjawab itu. Ya Angel Correa lah ya, berapa tahun di situ golnya nggak banyak juga gitu. Cuman selalu penting kan gol-golnya ketika dia masuk, dia bisa menjadi pembeda gitu. Tapi kalau ngelihat Sorloth sendiri, dari dia bermain emang lebih cocok dengan komposisi 4-4-2 sih. Ketika di Villarreal ketika di Sociedad itu kan emang gayanya lebih sering sebagai orang yang ngendon di dalam kotak penalti, target man gitu. Sementara sistemnya Atletico kan nggak seperti itu gitu. Belakangan nggak seperti itu gitu. Lebih nuntut kecepatan Felix, kecepatan Griezmann, Carrasco, model-model begitu gitu. Jadi ya wajar kalau dia nggak main week in week out gitu. Cuman tetap aja ini pemain bisa menjadi pemecah kebuntuan, dan Atletico selalu punya cara ya, termasuk Simeone untuk bisa menelurkan pemain-pemain yang seperti itu gitu. Jadi Sorloth gue rasa bisa menjadi justru kartu as di saat mereka buntu gitu, dan beberapa pertandingan dia bisa ngejawab itu. Bang Puma gimana kalau menurut Bang Puma nih? Tadi kan dari POV para pandit nih. Ini dari POV ya di paling Atletico Madrid lah. Ini soalnya kalau lo mau sanggah kita boleh ya. Iya, kalau mau sanggah silakan loh. Waktu di depan dipersilakan. Karena kan gue ngeliat juga maksudnya sekarang bench-nya ATM ini ternyata dalam banget. Kemarin mereka bisa main seterbuka itu, dan Alexander Sorloth lagi dan lagi menjadi kartu as mereka. Emang udah disiapin kah untuk jadi kartu asnya Atletico Madrid? Kalau untuk Sorloth sendiri sebenarnya memang kan dia didatangkan itu untuk menggantikan Morata kan. Plan awal itu menggantikan Morata, dan sekarang ternyata lebih sering dimainkan oleh Simeone sebagai super sub, dan ternyata itu works. Karena sekarang kenapa lebih sering dipakainya Griezmann dan juga Julian Alvarez, karena memang kedua pemain ini kan lebih mobile, lebih versatile, lebih bisa bawa bola, kemudian juga bisa kasih true ball yang mematikan. Kayak kemarin kan gol lawan Barcelona, Julian Alvarez ke Griezmann kasih terobosan, kemudian gol keduanya Atletico. Dan ketika Sorloth ini dimainkan bersama Angel Correa ternyata juga cocok, karena Angel Correa tipe yang bisa pegang bola, bawa bola, sedangkan Sorloth menjadi target man. Dia jadi papan pantul, dia jadi main one two dengan Sorloth, dia bisa kuat juga di udara, kemudian nahan bola juga kuat. Dan akhirnya sekarang Simeone punya beberapa opsi nih untuk di depan, ketika mandek dengan Julian Alvarez dan juga Griezmann, masukin Sorloth, tinggal sistemnya nanti menyesuaikan dari striker yang ada di depan juga gitu. Jadi memang kalau dari squad sih harusnya juara.
juara. Pede. Karena udah ya Copa del Rey semifinal, La Liga masih bersaing top 3 sama Real Madrid sama Barcelona juga kan. Terus juga di Champions League fase berikut dan ketemunya Real Madrid lagi. Ya, Champions League ketemu tim Spanyol ya. Semuanya itu susah. Semua serba Spanyol, tapi leg kedua masih di April deh. Mas Aryo ngelihatnya bakal seperti apa nantinya kalau ngelihat komposisinya masih sama seperti ini. Iya, dan tanggal 17 kayaknya masih Barcelona berkunjung ke situ kan di La Liga ya. Di La Liga betul. Masih banyak laga-laga penting yang bakal dihadapi kedua tim. Champions League ya tadi Puma udah bilang bakal ketemu Real Madrid 2 kali. Jadi masih tergantung form of the day-nya masing-masing menuju laga itu sih. Lebih ke situ. Cuman kalau main di Wanda sih agak berat juga sih Barcelona ya. Karena rekor juga lagi di Wanda lagi on fire banget. Lagi oke banget Atletico. Ya itu bakal jadi pertandingan yang berbeda sih menurut gue ya. Yang mana kalau ada Oblak mungkin bisa beda cerita juga. Nah, moga-moga di leg kedua Oblak main. Ya, gue juga berharap begitu karena itu bakal jadi sesuatu yang berbeda bagi Atletico dan pasti perspektif udah berubah banget di bulan April karena gue yakin di bulan itu kayaknya objektif masing-masing tim udah berubah juga tergantung dari Lewandowski juga main dan start. Ya. Itu biar jadi makin seru. Konferan di sana. Jadi akan jadi pertandingan yang berbeda dan gue harap sengitnya masih sama kayak begini karena pasti porsir banget dari tenaga buat di liga dan ini nggak jauh lagi sih buat persaingan mereka menuju ke final dan gue rasa kalaupun dipilih harus milih antara Barcelona atau Atletico layak dua-duanya sih menurut gue yang ada di final. Jadi siapapun yang menang emang mereka punya sesuatu aja dalam melaju ke final itu. Nah, itulah tadi bagaimana seorang Alexander Sorloth yang menjadi mimpi buruk Barcelona karena Sorloth 4 kali di kandang Barcelona, 4 kali juga cetak gol. Dia 5 gol dari 7 penampilan ketika melawan Barcelona dan ini merupakan catatan yang luar biasa dan menjadi catatan nomor 1 bagi pemain yang juga sering mencetak gol di menit ke 90 atas plus ketika melawan Barcelona. Karena sebelumnya ada Fernando Torres dan juga Jude Bellingham. Jadi Sorloth semoga di next game-nya bisa kasih paham lagi Barcelona. Udah sempat ngomongin Jude Bellingham nih. Udah sempat ngomongin Jude Bellingham nih karena nanti malam pastinya semifinal kedua akan dimainkan Real Madrid menghadapi Real Sociedad. Di tengah masih kroposel ini pertahanan dari Real Madrid. Apalagi menghadapi Real Sociedad yang sering sekali ini bisa menyulitkan tim-tim papan atas. Apa yang harus diubah nantinya oleh Ancelotti nih Mas Aryo? Sekeropos-keroposnya Madrid ya masih Madrid. Masih ada aja cara. Itu selalu menjadi kalimat ya. Itu Madrid is still Madrid ya. Lu 4 back, 4-4-nya bukan starter, lu bayangin gimana sih tim kayak gitu. Lu bayangin City kayak gitu, lo bayangin Liverpool nggak ada Van Dijk aja pening gitu. Ini santai aja, nggak ada Militao, nggak ada Rudiger, nggak ada Carvajal, ada Alaba juga. Iya, gitu. Tapi ya selalu bisa diantisipasi sama Ancelotti dan gue selalu respect berat lah sama Ancelotti karena dia bisa membuat tim ini tetap stabil gitu. Nggak pernah sejomplang-jomplangnya. Satu game mereka bisa tampil underperform gitu, tapi selebihnya ya tertahan imbang misalnya kayak gitu. Cuman kalau sampai mereka kebobolan banyak karena lini pertahanan, ya gue rasa Madrid nggak seperti itu gitu. Dan Madrid ya tipikal tim yang ya filosofinya Justin, lu kebobolan berapa, lu nyetak gol berapa gitu kan. Sanggup mereka. Madrid sanggup gitu, lini depannya selalu reliable lah untuk bisa diandalkan untuk bisa mencetak gol. Lo lihat pasukan depannya kayak gitu nggak ngeri apa ngeliat Mbappe, ada Vini, ada Rodrigo, kalau mereka lagi on form itu gila sih. Dan Sociedad belakangan agak sedikit shaky sih, berapa pertandingan tim yang begitu stabil tapi ternyata bisa juga kalah besar juga lawan tim-tim yang di atas kertas harusnya mereka menang atau bahkan cuma hanya imbang gitu, tapi mereka bisa kalah besar. Jadi ya naik turunnya itu ya menurut gua membuat Madrid punya kans lebih besar sih untuk bisa sampai ke final. Dan boosternya Alaba udah mulai dimainin dari pertandingan kemarin-kemarin yang lawan Girona ya, ketika menang Alaba udah mulai merumput lagi dan gue harap pertandingan kayak begini ideal nih untuk dicoba lagi Alaba untuk kembaliin ritmenya lagi dan juga bisa ngembaliin Tchouaméni balik ke posisi aslinya. Walaupun gue suka juga setiap Tchouaméni main di center back kayaknya cukup oke juga gitu loh. Tapi untuk Madrid ntar malam ya infonya sih terakhir Mbappe nggak akan main ntar malam ya karena faktor abis operasi gigi. Jadi gue rasa walaupun nggak ada Mbappe, tapi gue harap ini momentum justru untuk pemain kayak Vini, terus kayak Rodrigo, ini pemain-pemain yang masih bisa jadi solusi untuk mereka. Dan berkaca dari pertemuan pertama justru Madrid emang kesulitan lawan Sociedad tapi tetap menang-menang juga. Jadi menurut gue mereka punya kemampuan dari pemain individunya itu bisa ngubah jalannya pertandingan. Dan gue rasa cerita pertandingan gak beda dari pertemuan pertama mereka pas menang 2-0 bagi Madrid. Jadi unggulan masih Madrid lah menurut gue. Tapi gue
tadi cukup ini. Kenapa lucu dia? dengernya. Mbappe nggak main gara-gara operasi gigi. Banyakan makan permen. Banyakan makan permen dia. Sama coklat ya. Sama coklat ya. Gak gosok gigi malam-malam. Bandel tuh Mbappe tuh. Sama gerogotin es batu. Mbappe begitu. Tadi Madrid juga kalau menurut gue nih ada satu yang krusial juga yaitu sosok dari Raul Asensio. Oh iya. Di lini tengah yang sekarang jadi stand out performer juga di back dan mungkin bisa menjadi penentu juga. Nah tapi kan sekarang gue mau ngebahas ke sisi lini tengah nih. Di lini tengah juga Luka Modric kemarin juga udah main gol top class lawan Girona dan ketika berhadapan dengan Real Sociedad di Copa del Rey apakah berarti besok gak main? Ya nanti gak main. Apakah saatnya Arda Güler menemani Dani Ceballos kah atau Modric kembali turunkan atau karena kan gini kita tahu Arda Güler sekarang musim ini minutes play-nya benar-benar tipis banget kan. Nah, itu kan menjadi tanda tanya dan juga akhirnya mungkin beberapa pemain pun juga jadi was-was dengan masa depannya mereka gitu apalagi di tim sebesar Madrid gitu. Gua rasa ideal untuk nyoba pemain macam Arda Güler termalam ya karena Modric pun juga berdasarkan data rekam jejak dia kayaknya jarang ya dia bisa main panjang berturut-turut gitu jarang gitu. Jadi menurut gue ini akan jadi pertandingan yang akan kesempatannya besar bagi Arda Güler untuk main dan walaupun menit bermain dia tipis tapi gue ngeliat setiap kali dia dikasih kesempatan cukup delivered gitu. Di bulan periode Oktober sampai November juga ketika Madrid masih nyari cara untuk bisa maksimalin timnya ternyata Arda Güler bisa jadi solusi waktu itu. Jadi untuk pertandingan termalam ideal banget harusnya buat dia. Pemain-pemain macam dia dan juga mungkin Brahim Diaz juga masih ada di sana. Ini pemain-pemain yang bisa jadi pembeda dan kualitasnya masih bisa ngubah jalannya pertandingan. Jadi gue berharap ya Arda Güler waktunya di Copa del Rey beginilah harusnya. Ya, walaupun kalau udah di semifinal sih biasanya nggak banyak tinkering juga sih dari Ancelotti ya. Biasanya mereka mencoba komposisi inti dulu di awal gitu, baru nanti perlahan-lahan pergantian kalau sesuai skenario mereka cetak duluan gitu. Cuman kalau opsi pemain pelapis yang dimainkan dulu in order mereka bisa maintain pertandingan mereka di La Liga, ya bisa jadi pemain-pemain tadi dicoba gitu. Güler menurut gua salah satu pemain yang punya kemampuan yang kayaknya di Madrid nggak ada yang persis kayak dia gitu ya. Spesial lah. Dia bisa penetrate ke dalam, shielding bolanya juga bagus, megang bolanya juga cukup tenang, keluar dari tekanan juga dengan mudah dia bisa keluar dari tekanan. Jadi tipe pemain yang bisa mengatur ritme itu masuk banget tuh di Arda Güler gitu. Jadi kalau dia memang nanti dicoba dimainin sama Real Madrid, ya gue nggak heran juga ketika dia coba untuk menjadi starter gitu. Sementara Modric yang kemarin sudah main begitu panjang, biasanya diparkir dulu. Nanti kalau something went wrong baru dia dimasukin di babak kedua. Betul. Jadi prediksinya gimana nih untuk Real Madrid dan juga Real Sociedad? Akankah ada kejutan-kejutan mungkin yang terjadi sama seperti kemarin di kandang Barcelona, Mas Aryo? Enggak lah, menang lah. Menang lah ya. Zal? Gue seri deh untuk leg pertama seri dulu. Karena nggak kekuatan terbaik kalau nggak ada Mbappe menurut gue bagi Real Madrid. Jadi seri dulu dan di leg kedua tetap Madrid pada akhirnya yang lolos. Tampil gigi dulu lah Mbappe lah ya. Ya finalnya derby Madrid lah. Bold statement. Bold statement. Finalnya derby Madrid. Tapi dari Jebretem nih, akankah ada kejutan nih nanti malam? Akankah Real Madrid akan terkejut juga sama dengan Barcelona kemarin malam yang sudah unggul 2 gol namun bisa disamakan kedudukannya? Kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan gue juga pengen ngingetin besok malam jam 8 kalian bisa nonton DPI English version. Selanjutnya kita akan bahas The Blues Chelsea ini. Jadi buat fans Chelsea langsung aja cek di next video. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.